Oke, hari ini kita bakal jalan-jalan ke sebuah sekolah yang unik banget di Papua. Sekolah ini didukung oleh dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia yang dikelola Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro atau YPMK, dan misinya, wah ini yang keren, membawa pendidikan keluar dari tembok kelas. Coba deh Anda bayangin, ada sebuah rumah kaca seluas 425 meter persegi. Lokasinya di Kompleks Sekolah Asrama Taruna Papua atau SATP. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar bangunan biasa ya. Ini tuh laboratorium hidup. Sebuah kelas di mana pelajaran paling penting itu nggak ada di buku teks, tapi justru tumbuh langsung dari akarnya. Jelas, di sini ada pakcoy dan selada yang tumbuh subur. Tapi yang benar-benar ditanam di sini itu sesuatu yang jauh lebih besar. Buat para siswa dari 7 suku lokal di Papua, ini tuh tempat mereka menumbuhkan skill untuk hidup. Mereka nggak cuma belajar cara menanam sayur, tapi mereka belajar gimana caranya merancang masa depan mereka sendiri. Keren kan? Nah, pertanyaannya kan, gimana caranya mereka melakukan itu semua? Oke, mari kita bedah modelnya. Program ini namanya UPT Edupreneur SLTP. Ini tuh pendekatan pendidikan yang bisa dibilang baru banget untuk wilayah Papua. Jadi, intinya apa sih program ini? Gampangnya gini, program ini menggabungkan dua dunia yang berbeda, kewirausahaan dan sains. Jadi, para siswa itu nggak cuma diajarin cara bertani, tapi mereka dilatih buat mikir layaknya seorang ilmuwan, sekaligus seorang pengusaha. Dua-duanya jalan bareng. Dengerin deh kutipan dari kepala sekolahnya, beliau bilang, intinya tuh jangan gampang percaya sama sesuatu, semuanya harus dibuktikan pakai data. Nah, ini dia kuncinya. Ini bukan soal hafalan sama sekali, tapi soal melatih otak kita buat selalu nyari bukti, mengubah apa yang kita lihat jadi data yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, itu kan filosofinya. Terus prakteknya di lapangan gimana? Nah, program ini tuh berdiri di atas dua pilar utama, sains dan bisnis. Yuk kita lihat gimana dua hal ini nyambung dan bekerja bareng, dari mulai benih ditanam sampai jadi laporan di spreadsheet. Nah, di sini nih, sainsnya jadi kelihatan banget. Prosesnya jelas kan? Pertama, mereka mengamati dan mencatat semuanya. Benar-benar semuanya. Tinggi tanaman, jumlah daun, apapun itu. Terus, langkah kedua, semua data itu dikumpulin dan disusun rapi dalam tabel. Ketiga, nah ini seru, data mentah tadi diubah jadi grafik biar polanya kelihatan. Dan yang terakhir, dari grafik itulah mereka belajar menganalisis. Mereka bisa menarik kesimpulan, dan yang paling penting, mulai bertanya, kenapa bisa begini ya? Disinilah nalar ilmiah mereka benar-benar diasah. Tapi, tunggu dulu. Sains itu baru setelah cerita. Sisi lainnya, ya bisnis. Coba lihat tabel ini. Para siswa belajar ngitungin biaya loh. Biaya bibit berapa, nutrisi berapa. Terus dari situ mereka bikin proyeksi kira-kira panennya dapat berapa dan keuntungannya berapa. Ini bukan lagi teori di kelas, tapi benar-benar praktek dasar buat ngejalanin usaha. Nah, kunci suksesnya itu ada di siklus yang berkelanjutan ini. Cerdas banget loh. Jadi mereka tuh nggak nunggu panen selesai baru tanam lagi. Nggak, justru 2 minggu sebelum panen, bibit-bibit baru udah disiapin. Tujuannya, biar produksi jalan terus tanpa henti. Ini kan pelajaran penting banget soal manajemen dan perencanaan. Terus, hasil panennya dijual kemana? Sebagian besar ternyata diserap oleh kontraktor-kontraktornya PT Freeport. Sisanya dijual di pasar lokal. Dan bayangin, ada yang harganya bisa sampai Rp50.000. Buat para siswa, ini bukti yang nyata banget. Bukti kalau kerja keras mereka itu punya nilai ekonomi yang real. Setiap program hebat itu pasti punya cerita di baliknya kan? Nah, program ini juga sama. Uniknya, ini semua nggak dimulai dari proposal yang tebel atau rapat yang panjang. Awalnya cuma dari sebuah percakapan sederhana yang akhirnya memicu kolaborasi yang luar biasa. Yuk kita runut ceritanya. Jadi semua berawal dari kunjungan Pak Leroy, seorang ahli hidroponik dari Freeport. Dia datang, dia lihat, dan dia sadar, wah ini ada potensi. Dari situ mulailah diskusi-diskusi dengan pimpinan sekolah, sampai akhirnya mereka menggandeng Pak Okto Magai. Beliau ini pengusaha lokal dari suku Amungme. Dan yang luar biasa, Pak Okto mendanai fasilitas ini dari kantongnya sendiri. Ngasih pelatihan intensif selama 1-2 bulan, dan setelah semuanya siap, dia menyerahkan pengelolaannya sepenuhnya ke sekolah. Benar-benar contoh kolaborasi sejati. Yang menarik lagi nih, para siswa itu nggak cuma belajar hidroponik yang modern aja, mereka juga diajarin pertanian konvensional yang pakai tanah di bedengan biasa itu. Kenapa? Biar mereka bisa membandingkan langsung, mana yang lebih produktif,
Apa aja tantangannya di masing-masing sistem, gimana caranya efisiensi bisa ditingkatkan. Ini namanya belajar lewat perbandingan langsung, lewat kontras. Cerdas. Oke, kita udah lihat prosesnya, ceritanya. Sekarang, apa hasilnya? Apa dampaknya? Yuk kita lihat, baik dampak yang kelihatan sekarang maupun benih yang ditanam buat masa depan para siswa ini. Hasilnya itu nyata banget. Pertama, keuntungannya balik lagi ke siswa. Dana dari hasil penjualan dipakai buat biayain kegiatan sekolah, bahkan jadi uang saku loh waktu mereka ikut kompetisi di Jakarta atau Yogyakarta. Tapi bukan cuma soal uang. Waktu ada tantangan, misalnya fasilitas rusak kena angin atau pasokan lagi susah, mereka belajar cari solusi bareng-bareng. Ini bukti kalau modal bisnis ini nggak cuma jalan, tapi juga tangguh dan bisa mandiri. Dan sampailah kita pada tujuan utamanya. The ultimate goal. Rumah kaca ini tuh bukan tujuan akhir ya. Anggap aja ini titik awal. Visi besarnya adalah supaya para siswa ini bisa membawa semua ilmu yang mereka dapat di sini pulang ke desa mereka masing-masing. Langkah pertama, untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga mereka dulu. Dan setelah itu, mereka diharapkan bisa jadi pengusaha-pengusaha baru yang membangun ekonomi di komunitasnya sendiri. Jadi, kalau kita renungkan lagi, di dalam rumah kaca ini yang tumbuh itu bukan cuma pakcoy atau selada. Yang tumbuh adalah kemandirian, yang tumbuh adalah cara berpikir kritis. Dan ini bikin kita bertanya-tanya, kalau satu rumah kaca aja bisa menumbuhkan cara berpikir yang baru, bayangkan apalagi yang mungkin terjadi?